Hai, selamat datang di Undersadel Entertainment. Episode PSK kali ini sangat menggemaskan karena bintang tamunya lucu banget. Kita sambut Fuji. Wih, ntar ada suara wih gitu ya. Oh, gitu. Ada ini ya, back sound-nya ya. Iya, waalaikumsalam Fuji. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang. Iya, aku lihat Fuji habis liburan seru banget ke Turki. Kemarin. Kenapa harus Turki? Karena aku belum pernah ke Turki, sesimpel itu sih sebenarnya. Waktu yang ke Europe tahun lalu? Ke Europe tahun lalu belum pernah juga. Aku tuh baru pertama kali keluar negeri tuh yang semenjak udah kerja ini. Aku sebelumnya belum pernah keluar negeri sama sekali. Yang tahun lalu kamu bilang itu? Yang tahun lalu yang mana nih? Yang tahun lalu ke Europe, ke Jepang gitu. Itu baru. First time tuh ya? First time semuanya. Pokoknya sebelum kerja aku belum pernah kemana-mana deh. Jarang jalan-jalan sama keluarga aku dulu. Dan yang beda sekarang liburannya bawa Dede Gala yang Iya. kemarin nggak bawa ya? Karena Gala bawel. Jujur aku selalu bilang juga sih ke netizen, aku jujur aja kalau misalnya aku nggak pernah bawa anak kecil dan aku tahu Gala kayak gimana. Dia itu bakal seru awal-awal sejam 2 jam awal, nanti di atas 2 jam tuh dia bakal rese-rese dikit aja gitu loh, nangis lah apalah, minta pulang lah. Jadi aku ngerasa kayak kalau gue bawa Gala kayak bakal ribet ya. Terus kemarin tuh ke Turkinya itu karena aku sama teman-teman aku udah kenal sama Gala. Pokoknya sama tim aku ada berapa ya? 3. Jadi itu udah kenal sama Gala, jadi aku ngerasa oh nih kalau misalnya Gala rese kasih aja ke Iya, korbanin teman-teman. Iya, jadi untungnya tapi Galanya jadi nggak bawel karena dia selalu dihibur gitu loh. Karena rame, Gala tuh suka orang-orang yang rame gitu. Iya, jadi tuh alasan kamu bawa Gala kali ini karena teman-teman kamu udah kenal sama Gala. Udah kenal, jadi dia nggak bakal rewel dan Galanya juga nggak bakal ngerasa bosen. Banyak orang nih, banyak pilihan buat diresein sama dia. Karena kan kayak orang gede sama anak kecil beda ya kak. Kalau kita tuh kayak pengen nyantai aja, anak kecil mana bisa. Nggak bisa. Dia pengen kemana gitu. Umur berapa sih? 3 tahun ya? Gala itu udah mau 4 Juli ini usia 4. Wajar sih lagi aktif-aktifnya itu. Aktif-aktifnya kak, capek banget. Aku dong gak kuat gendong lagi. Karena udah gedean ya? Karena udah gede banget. Jadi buat kalian semua yang bilang aku terkenal karena gendong Gala, gimana dong udah gak bisa gendong? Ya Allah ya inside jokes nih. Udah gak bisa gendong aku. Dia itu setengahnya aku. Aku kan sekarang bulan puasa alhamdulillah turun ya. 46. Gala itu 23,5. Iya. Jadi setengah Gala adalah aku. Kamu tuh kelihatan ya, maksudnya antara kamu sama Fadli, let's say, yang paling dekat sama Gala atau semuanya yang Gala paling sih. connect sama siapa? Sama Ida sih sebenarnya. Ida sama mbaknya. Oh, oke. Paling connect sama mbaknya ya. Tapi kalau misalnya deket sama semuanya deket, tapi beda cara ini ya, love language-nya beda. Kalau sama aku tuh Gala masih ada takut-takutnya. Takut? Takutnya tuh karena kayak aku tuh tegas. Kalau aku tuh emang manjain Gala secara mungkin finansial dan materi ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak ngelarang makan coklat, kayak ngelarang Gala hujan-hujanan, kayak gitu-gitu, aku tuh kayak berani kayak gak berani. Terus kayak kalau Gala nangis aku berani yang kayak biarin aja nangis. Aku berani kayak gitu. Malah jadi kamu gituin agak kejam ya, tapi untuk kebaikan sih. Karena aku belajar dari orang tuanya. Iya. Dulu tuh orang tuanya lebih sadis lagi kan. Dulu kan Gala masih ngerangkak ya, taruh baby chair. Karena Gala kan namanya juga anak kecil ya, bayi ya. Ditaruh baby chair, dia nangis, dibiarin. Biar nggak tantrum ya. Kalau bisa kayak di. Iya, jadi mamanya sambil nantangin gitu kayak mama papanya kayak biar dia nangis, biar dia tahu kalau nangis tuh nggak akan mendapatkan apa yang dia mau. Nah dari situ aku belajar orang tuanya kayak gitu juga, aku juga nggak apa-apa. Iya. Itu jadi kayak jadi dua mata pisau ya, maksudnya di satu sisi itu baik, tapi di satu sisi pasti ada yang komen kayak kejam banget sih sama anak. Tapi sekarang Gala behave banget kok, jadi sopan, jadi tahu. Malah jadi bagus ya. Jadi tahu kalau nangis tuh nggak menyelesaikan masalah. Jadi paling dia kayak tapi nggak mengeluarkan air mata. Iya. Kalau sama mama papa itu udah dimanjain banget. Jadi kalau ada mama papa tuh nangis mulu, rewel dan posesif. Kalau sama Fadli masih ada takut sedikit. Iya. Kalau sama Franz itu bercanda mulu. Jadi kayak beda-beda gitu. Yes. Tapi yang penting semuanya sayang, semuanya dekat sama Gala. Cuman mungkin titik ada satu orang yang ditakutin gitu loh, mana kecil. Kalau enggak dia bakal tantrum dan seenaknya. Tapi basicnya Fuji suka anak kecil. Enggak. Nggak suka banget. Bukan nggak suka banget sih, nggak suka. Aku suka ngeliat kayak, tapi jangan bercanda sama aku ya. Dari dulu, soalnya aku nggak punya saudara. Aku punya sih, cuman nggak deket. Aku ngerasa kayak Lebaran tuh kita sama keluarga inti aja, nggak kan sama saudara-saudara banget gitu. Jadi aku nggak pernah ngeliat anak kecil, anak bayi, maksudnya nggak deket, nggak deket. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya anak kecil tuh ngapain ya. Harus kita gimana harus ya? bercanda apa sih nggak tahu.
Jadi waktu Gala lahir, disitulah aku perlahan-perlahan menyukai anak kecil. Dan gue harus apa nih? Dulu bahkan aku gak berani gendong Gala Kak, sampai usia dia berapa ya? 6 bulan 5 bulan lah ya, 5 bulan 6 bulan. Jadi selama 5 bulanan itu 4 bulanan lupa juga sih. Aku tuh gak berani kayak Takutnya kenapa? Takut salah gendong takut nanti leher kecengklak kanan ke kiri terus Ya, patah ya. gimana. Aku gak pernah megang bayi. Gak patah juga. Gak pernah megang bayi, gak pernah. Iya. Tapi semenjak deket sama Gala, jadi kayak ngasuh Gala. Ke anak kecil lain gimana? Jadi suka sih ya. Jadi suka, cuman aku tuh gak suka berinteraksi sama mereka. Tapi bukan benci. Aku gak suka berinteraksi anak-anak kecil. Bisa dimengerti. Karena aku kayak, kok mereka nggak bisa diem terus kayak banyak imajinasinya. Tapi makin lama semenjak ada Gala, wah anak kecil tuh lucu banget ya. Ini agak relate sih. Jadi dulu aku sebelum punya adik aku yang kecil, mungkin sama kayak Fuji, bahkan lebih. Malah aku benci ngeliat anak kecil. Oh, benci Malah, apalagi kalau yang rewel, nangis terus gak bisa diem. Kayak kesel. Iya, kalau lagi lebaran atau lagi acara-acara besar gitu kan, Iya. keluarga besar pada datang nih. Terus banyak yang bawa anak kecil kan. Saat itu aku belum punya adik kan, kayak akunya masih SD mungkin ya, SD mau SMP. Nah terus aku ngerasa kok ini berisik banget pada nggak bisa diem. Gue empos kali ya, ngerti empos kan? Empos tuh kamu cubit yang sampai kamu sadis sih. sadis ya, makanya sampai kayak lihat ini sampai barang gue dimainin atau ada yang rusak gue empos nih kayak gitu. Sampai yang kayak gitu aku, jadi karena aku kecilnya juga sering digituin kalau Bandung. Paham. Parentingnya dulu kayak gitu. Nah bicara keluarga, Fuji tuh katanya juga baru foto keluarga, terus juga dengan seragam yang sama. Momen apa sih yang paling Fuji kangenin dari kebersamaan keluarga kalian? Karena kan kalian sekarang hidupnya masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Masing-masing tapi masih bersama juga sih. Enggak yang masing-masing banget. Apa yang paling aku kangenin? Ini pas masih ada almarhum apa enggak? Udah Ininya Fuji aja. Kalau pas masih ada almarhum sih gak ngapa-ngapain Kak, beneran deh. Kalau pas sama almarhum tuh aku selalu jawabnya masih di rumah nonton Netflix atau nonton TV, nonton film. Di rumah aja tuh kan paling nonton, atau nggak ke Bali. Tapi kalau ke Bali itu nggak full tim biasanya. Iya. Nggak ada mama papa. Iya. Tapi kalau misalnya yang sesudah almarhum itu kan kita masih di rumah yang sama ya, rumah Gala waktu itu aku sama Fadli. Mama papa masih kayak bolak-balik. Soalnya rumahnya beda komplek doang. Yang aku kangenin apa ya? Karena aku ngerasa masih sama aja sih Kak. Cuman bedanya kita nggak bertemu secara langsung, tapi kita masih teleponan, masih WhatsAppan. Walaupun gak intens atau intens? Intens setiap hari pasti. Aku setiap hari pasti WhatsAppan sih. Oh, iya? Walaupun gak telepon tapi masih ada WhatsAppan, masih berkabar. Bagus dong. Dulu kalau sama Fadli semenjak kita sama-sama jomblo, ketemu setiap hari kan. Ini aja ada Fadli sebenarnya. Oh iya. Ada Fadli, cuman dia masih Pestor, ini deket Pestor guys. Iya. Masuk. Iya. Kalau mulu, jadi ngerasa nggak ada bedanya. Soalnya emang dari dulu aku deketnya sama Fadli. Kalau sama Friends emang bukan kita nggak ngajak Friends ya. Soalnya banyak netizen bilang Friends kok nggak diajak sih, jangan lupain Friends. Enggak, Friends tuh emang selalu asik dengan dunianya sendiri. Kalau dia nggak punya dunia, dia akan mencari dunia yang beda dunia dengan aku sama Fadli. Iya. Tapi emang mungkin netizen ngeliatnya kayak mungkin yang sering upload Fuji sama Fadli kali ya. Jadi terkesannya kalian aja yang deket. Oh enggak, emang Friends tuh kalau diajakin main gitu kayak dia kayak balik duluan, atau nggak kayak enggak mau kerja aja. Ya, beda aja dunianya. Punya dunia sendiri tadi, bener kata kamu. Dia beda sendiri. Aku, Fadli, sama ada Pebi yang almarhum. Itu karakternya sama, kayak suka main, ketawa-ketawa. Extrovert bisa dibilang. Kalau aku sih tengah-tengah ya. Aku tengah-tengah. Apa istilah ambivert ya? Ambivert. Kalau dua-duanya kayak gitu. Kan biasanya kan ada apa sih NTFP kayak gitu-gitu. Aku tuh di tengah-tengah, insting kalau nggak salah. Alright. Agak lupa ya. Kemarin foto keluarga yang ngidein siapa? Ya. Apa emang udah diagendakan setiap tahun kita harus? Enggak sih, enggak diagendain, orang itu kerjaan. Itu bagian dari kerjaan. Dibayar saya. Tapi di luar itu, kalau misalnya emang nggak ada momen kerjaan yang harus foto keluarga, wajib gak? Fuji tipe yang wajib gak? Wajib kalau pas lebaran doang. Iya maksudnya bukan yang kayak photoshoot gitu, kayak buat kayak apa sih biasanya habis sholat Id terus kayak kumpul makan habis itu foto gitu. Wajibnya itu aja. Iya. Nah kalau lebaran ngumpulnya di rumah papa mama. Di rumah papa mama. Di Jakarta. Di Jakarta, tapi beda kalau aku Jakarta Selatan kan, kalau mama papa Jakarta Barat, jadi kayak lumayan jauh sih. Iya. Nah, tapi nggak jauh-jauh juga sih karena tol. Fuji kan di daerah Jakarta Selatan ya. Iya. Papa yang Jakarta Barat. Nah sebelumnya kan berarti sebelum Fuji kerja kayak beberapa tahun belakangan ini selalu puasa sama papa mama dong. Sekarang puasa sendiri di rumah. Di rumah. Fuji lebih nyaman yang mana? Ada kangennya gak sih? Karena kan aku juga baru 2 tahun ini kayak tinggal sendiri. Beda tahu puasa
sama keluarga atau sendiri? Kayak makan sahurnya, bukaannya. Kalau yang tahun gimana ya? Jadi kalau yang tahun sebelumnya, maksudnya tahun berapa sih? 2024, 2023, 2022. Tahun 2023 itu aku udah di rumah, aku udah ada rumah ini. Dan itu baru pindah banget, rumah masih kosong. Tapi aku udah semacam a loner juga sih. Itu bahkan lebih parah lagi Kak. Cuman ada asisten sama mbak. Tiga cewek di rumah kosong, belum ada kasur. Tahun sebelumnya itu aku di mana ya? Oh, tahun sebelumnya itu aku kan udah ada kantor. Kayak gini juga. Jadi kayak masih bolak-balik. Jadi kayak sebenarnya nggak intens banget kalau. Tapi bukber sama sahur bareng ada, cuman nggak intens banget. Tahun sebelumnya 2021 itu aku sama DPB Kavanes tinggalnya. Jadi kayak sebenarnya nggak udah semacam 3 tahun nggak yang papa, tinggal intens mau nyokap bokap sih, jadi udah biasa kalau aku. Nggak ada rasa kangen kadang bukan nggak ada rasa kangen, emang sudah terbiasa kayak gini. Aku masih ada pulang dan nggak sejauh itu, karena tinggal pulang aja. Kalau kangen pulang. Jaksel doang ya. Iya, tinggal masuk tol keluar nyampe. Dan kita masih, kalau aku kerja kadang ketemu maksudnya? Soalnya kan mama papa kan juga ngonten juga kan. Nanti dia diundang sama ini, aku diundang ini. Taunya satu acara. Iya, tiba-tiba bukber bareng satu acara. Jadi kayak sama aja ujungnya. Pernah gak janjian, taunya ketemu di tempat? Enggak janjian terus ketemu di tempat. Malah sering kayak gitu? Iya. Itu lucu sih. Tapi kayak udah gitu loh, karena kita udah tahu kayak ya udah gitu. Iya. Keluarga aku santai sih. Alright, nah katanya Fuji tuh baru aja membeli semua impiannya. Wih, kata-katanya luar biasa nih. Fuji baru membeli semua impiannya. Aku minum ya guys, soalnya kalau ya puasa. Boleh dong, silakan. Gak apa-apa. Baru beli semua impiannya, terus Fuji baru beli rumah cash harganya 13M. Wow. Oh iya? Amin, tapi gak nyampe segitu. Wow, cash itu kayak blek udah gitu kelar gitu, nggak ada yang kayak angsur apa segala macam. Enggak sih, nggak dicicil. Keren. Cicil. Hah? Yang bener cicil apa cash nih? Keluarga aku nggak mengajarkan aku untuk nyicil sih. Ribanya ya? Enggak, bukan karena riba. Tapi? Iya mungkin itu, tapi enggak sih. Maksudnya bukan se-Islami itu, keluarga aku Islami, cuman enggak gitu. Mama papa tuh takut kalau misalnya kita belum mampu, jangan bergaya aja. Good. Jangan apa ya? Jangan membeli sesuatu kalau belum mampu, apa ya? Belum mampu memaintenance-nya juga. Ya, kalau belum ada di levelnya nggak usah dipaksain. Misalnya kayak kita nih bisa beli, keluarga aku bisa beli contoh ya. Bisa beli, tapi dalam waktu 5 tahun kita bingung nih nanti bayar listriknya, bayar ininya dalam waktu jangka 5 tahun. Ya jangan dibeli walaupun kita udah ada uang buat beli rumahnya. Nah, 21 tahun kamu ya? Sekarang? Iya, 21. Wow, cukup matang. Soalnya keluarga aku keras banget Kak. Aku agak mes sih, karena aku pikir pembahasan sama Fuji itu bakalan yang kayak nyak gitu, ngerti gak sih? Aku kalau di sosial media emang kayak kelihatan hai. Tapi aslinya emang hai. Tapi visioner loh kamu. Itu keluarga aku tuh bener-bener yang udah jatuh bangun nyusruk semuanya. Dan keluarga mama papa aku tuh keras banget, padang banget. Keras banget dalam diri. Aku tuh pernah yang waktu SD sampai SMP juga masih ya. Kalau belajar nih HP aku disita dulu. Jadi kan aku harus di rumah jam 5, jam 6. Ya kan? Sebelum maghrib udah harus pulang aja pokoknya. Iya, sebelum maghrib udah harus pulang. Ketat banget lah. Habis itu pokoknya mama papa pulang Tanah Abang tuh aku udah, semua anak-anaknya udah di rumah kecuali Dapebi karena di kuliah. Kalau anak cowok tuh agak direnggangin dikit, tapi kalau Fadli sebenarnya enggak juga. Habis itu disuruh belajar dulu zaman-zaman HP masih apa sih, masih yang belum ada canggih gitu. Tapi kan bisa SMS ya. Belum nggak dikasih Kak. Walaupun keluarga aku dulu mampu membelikan aku BB, nggak dikasih. Alasannya? Karena buat apa anak SD SMP beli BB? Nggak dikasih. Aku Nokia dulu HP aku. Nokia jadul lagi. Yang tebel ya. Yang masih ada keypadnya itu. Itu kadang mama papa tuh kayak HP aku disita dulu. Terus ditutup. Aku kadang dulu pernah sekamarnya abang aku sekamar bertiga, jadi aku suka mampir gitu. Oke. Aku duduk situ disuruh baca buku. Terus nanti tiba-tiba nanti jam 8 lah HP-nya dikasih. Aku gak boleh keluar juga tuh di kamar. Boleh, tapi kalau ambil minum, makan gak boleh. Makan tuh nanti jam 8 ke atas. Gila, tertata. Tapi nyemil boleh. Kayak ambil cemilan sambil belajar boleh. Tapi kayak makan nasi gitu gak boleh. Kayak selesai belajar dulu ya, dari jam 6 maghrib sampai jam 8. Jadi nanti tiba-tiba kita tuh
pegang buku. Tapi kalau Fans tuh kadang nggak disita apa ya. Kalau aku mesti sita. Fans tuh kadang pakai main HP, buku. Di balik buku. Iya di balik buku. Nanti mama buka. Kalau kita nggak pegang buku, wah nggak diomelin sih. Cuman kayak mana bukunya? Kan baru belajar. Tapi nggak akan ada benda melayang kan? Kan deg-degan ya. Enggak. Mama aku nggak pernah main fisik atau apapun enggak. Tapi kan deg-degan ya. Tiba-tiba dites ini gimana. Jadi di situ udah di militer lah dari kecil. Pernah ketahuan nggak? Ada HP di balik buku? Sering. Apa yang terjadi? Dimarahin doang, tapi ya udah. Tapi kan jadi deg-degan terus ya. Iyalah. Kayak lagi ada di Dufan setiap hari gitu. Lagi di mana? Karena lagi baca. Dulu pada ngiranya tuh kayak Fuji hidupnya dari kecil udah berkecukupan, udah enak. Berkecukupan iya mampu, keluargaku mampu berkecukupan, nggak kekurangan lah. Iya, cukup aja. Cukup lah. Maksudnya apa bisa. Cuman orang tuaku tuh nggak akan memberikan kemewahan atau manja-manjaan gitu ke anak-anaknya nggak bakal. Yang dikasih cuma yang butuh aja. Kalau lu keinginan kayaknya nggak semua. Primer aja benar-benar primer. That's why di umur 21 tahun kamu kepikiran untuk beli rumah. Iya, jadi kadang kalau gak banyak tahu umuran kamu tuh punya uang, punya fame, dan sadar bahwa ini gak akan selamanya maybe. Atau mungkin kayak ini momentum untuk gua daripada foya-foya uangnya mendingan ke. Karena pernah tiba-tiba COVID bangkrut kak. Hancur pak. Waktu itu aku harusnya pengen aku SMA, jadi terus kayak lagi ngerasa di safe zone. Ya. Aku sadar aku nggak bego-bego banget, tapi nggak pinter-pinter banget, tapi kayak untuk akademik maksud kamu? Iya, nggak, tapi pemalas. Oke. Pemalas itu kayak suka tidur karena gampang bosan aja. Tapi aku nggak bego-bego banget lah, tapi nggak pinter-pinter amat juga. Jadi aku ngerasa masuk negeri, insya Allah bisa, tapi kalau misalnya nggak dapet ya udahlah. Papa kan udah janjiin bisa masuk swasta yang bagus. Oke. Itu kan pricey ya kak. Iya berasa aku SMA swasta soalnya. Terus udah dijanjikan aku mau kuliah di luar kota. Kata mama nggak usah lah nak. Kalau misalnya dapat ya alhamdulillah. Terus aku bilang ya udah aku mau swasta di luar kota. Sebenarnya pengen kabur aja karena orang tua aku tuh terlalu ketat kan. Aku pengen kabur. Saat itu Fuji di Padang ya? Enggak, di Jakarta. Jakarta ya? Aku pengen kabur aja, bukan kabur. Pengen lebih ngerasa bebas aja sih di orang tua. Mengenal dunia lah. Iya, terus kata mama papa, udahlah kalau misalnya swasta di Jakarta aja. Terus aku kayak ya udahlah sebenarnya kalau swasta yang bagus gak sih, yang agak-agak pricey. Biar lingkupnya juga bagus. Setuju. Tiba-tiba COVID, bangkrut, bingung nih. Bangkrut maksudnya bangkrutnya nggak sampai yang jatuh banget terus nggak bisa makan, enggak. Papa mama kan bukan mama. Karena kalian waktu itu belum kerja dong. Enggak kerja. Tapi kan kayak tiba-tiba mama papa bilang kayak sampai kepikiran aku tuh pengen gap year aja kali ya, karena kayak aduh gimana nih bu bayarnya. Saking gak adanya. Bukan saking gak adanya, soalnya waktu itu Tanah Abang tuh sistemnya kayak papaku nih bisa disebut, aku sebutnya juragan ya, bukan maksud sombong ya. Juragan aja ya. Jadi orang pedagang lain kadang tuh ngambil bahan di papaku. Oke. Habis itu nanti bayar nanti. Diutangin dulu. Tapi pas dibayar. Emang sistem Tanah Abang tuh mostly kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya ditutup, yang ini juga belum dibayar. Kadang kan bapakku jual bahan-bahan buat gamis atau kerudung ya. Oke. Jadi ini kadang lagi di proses konveksi. Kalau bapak kan mentahnya, ini lagi proses konveksi. Kalau lagi tutup, belum dijual. Iya, siapa yang mau beli kerudung? Siapa yang mau beli gamis? Ininya bangkrut, nggak bisa bayar. Papaku juga gimana? Iya. Mau nagih ke siapa? Barangnya belum muter. Iya, mau dipush kayak apa juga orang masih udah produksi. Di pertengahan produksi. Kalau diambil lagi barangnya ya kualitasnya juga udah nurun dong. Kan udah pindah tangan gitu, kualitasnya nurun kayak. Udah beda bentuk juga. Iya kan? Jadi ya itu maksudnya kayak jatuhnya bangkrut karena kayak banyak yang belum bayar utang. Ngerti. Dan papaku juga pasti ada kayak perputaran uangnya kan jadi ribet karena toko tutup kan berbulan-bulan, 3 bulan atau 2 bulan gitu loh. COVID. Iya, cash flow-nya pasti berantakan. Cash flow berantakan dan waktu itu sempat masih bayar apa namanya? Sewa. Ya? Wah, berat. Toko papaku tuh udah berapa ya waktu itu ya? Berapa gue juga lupa. Terus jadi tutup gitu 2/3 karena sewanya jadi nggak dilanjut karena kalau enggak boncos terus. Iya dong, kan emang gak ada yang datang ke sana dan emang orang takut gak sih buat belanja dulu waktu COVID? Takut kan, keluar rumah aja takut. Orang pasti pada memilihnya untuk primer, nggak mungkin buat gaya-gayaan kan. Dan sekarang orang pada ke online. Iya. Sekarang tapi toko papa masih? Sekarang papa ke ini beralih ke ruko. Kalau dulu kan masih yang kayak Tanah Abang tuh toko tapi beda-beda blok. Ngerti. Blok A, blok B, blok F. Rukonya masih di Tanah Abang?
Tanah Abang juga. Tapi kayak oke. kalau ruko kan kayak satu gitu loh. Oke. Nah tadi kita udah bahas Fuji baru beli rumah. Terus juga katanya Fuji baru beli mobil impiannya juga nih. Udah rumah impian, mobil impian, keren banget. BMW seri M4 Competition 2023 i8 warna ungu. Buset, lengkap banget. Lengkap, luar biasa memang tim aku ini. Seharga 2,7 ya hampir 3M. Enggak lah. Oh M4 iya. Iya kali Fuji segituan M4. Aku lumayan tahu mobil sih. Tadi mau jawab apa ya? Gimana ya? Enggak segitu juga. Nggak, maaf, gampang ke distract. Aku ada ADHD soalnya. Apa tadi pertanyaannya? Baru Oh enggak. Baca dulu. Alright. Pecah fokusnya gampang banget. Enggak, sebenarnya kalau mobil impian enggak juga sih ya. Mobil impian aku tuh sebenarnya Porsche, Yang mana? Bentley, Porsche 911 tuh bagus banget ya. itu Tapi bukan kalau- impian tapi- kamu doang deh kayaknya, impian semua orang. Karena bentuknya bagus banget gak sih? Iya, tapi M4 juga ganteng kok. Tapi pas aku liat M4 kayak oke ganteng. Sebenarnya abang aku tuh pengen banget di M4. Karena memang itu untuk cowok banget Fuji. Iya sport kayak zoom. Iya, laki banget itu, laki keluar dari situ seksi banget. Aku sih sebenarnya kayak sempat kayak apa sebelum beli mobil ini second, aku by the way belinya second sama teman aku. Second M4 juga kilometer pasti tipis banget tuh masih. Masih tipis alhamdulillah. Iya kan? Aku nanya ke temen aku kayak gimana nih mau beli mobil kayak gini cocok gak? Semua orang pada bilang jangan. Mobil laki gitu ya. Mobil laki karena aku terlalu mini. Iya bener lagi, ternyata aku nggak nyampe guys kakinya. Ternyata aku kayak bakal beli bantalan gitu lah buat kayak Buat ganjel. Iya soalnya kayak aku udah mentok paling naik tapi kayak masih agak kayak gini. Iya, ngerti. Tapi benar sih. Tapi nggak apa sih, aku nggak nyesel. Nggak nyesel, benar-benar puas. Kayak Tadi keren. awalnya aku ngira aku bakal nyesel. Karena kayak gimana nih? Itu beli sama teman aku. Oke, katanya takut-takut belinya. Kenapa? Beli takut-takut kenapa ya? Katanya Fuji mendingan mendingan gue minta maaf daripada minta izin. Oh iya, soalnya aku sebenarnya dari tahun lalu pengen beli mobil. Enggak. Dari beberapa bulan ini pengen beli mobil, pengen. Tapi belum tahu apa nih. Bukan pengen sih, mau. Oke. Kayak pengen kali ya? Pengen. Kalau pengen tuh belum tentu mau. Ya kan, pengen tuh belum tentu mau. Kalau Ini cewek tuh luar biasa loh, susah dimengerti loh. Pengen belum tentu mau Kalau udah pasti pengen. Iya, kalau mau tuh harus. Kalau pengen tuh kayak pengen deh, tapi kan belum tentu. Kalau mau tuh wajib harus ada bulan ini, detik ini gitu. Aku pengen. Perempuan tuh unik emang. Iya, terus kayak semua orang bilang jangan karena kayak aku tuh dibilang tuh princess passenger gitu loh. Mageran dan nggak akan lu pakai nih gitu. Nggak akan lu pakai buat tapi di-setir. kepake. Ujungnya Mungkin kepake masih karena awal. masih baru, masih hangat. Gak apa-apa kan bisa dijual, invest. Invest betul. Invest. Nah, Ya udah gitu, aku belum bilang sama mamaku, aku beli dulu. loh, tapi kan udah kamu upload dan udah pada lihat. Oh iya, aku upload pas aku udah izin. Oke. Jadi kayak aku bawa dulu ke orang tua, terus kayak ya udah bilang beli mobil. Karena lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Karena kalau misalnya aku izin gak bakal diizin kak. Oh iya, even pakai duit sendiri ya. Iya. Keren. Sebenarnya kalau misalnya gak diizin, sebenarnya bisa aja sih beli sendiri. Setuju, tapi kayak Cuman- ada rasa segan ya. Bukan ada rasa segan, takut karma kak. Karma? Maksudnya gue kurang ajar nih gitu. Bukan karma, maksudnya apa sih? Apa bilangnya? Durhaka. Apa sih namanya? Apa? Kalau di Indosiar itu namanya Azab. azab. Aku takut kena azab. Kenapa azab beli mobil kok azab? Iya azab Kan duit halal. Ya bayangin kalau misalnya kita udah dilarang terus Ya. kita terus beli, ya Oh, iya. azab. Kalau kita udah kebeli terus mamaku mau ngomong apa? Itu lebih azab tuh. Jangan dong. Pasti kan dia kayak senyum aja. Maksudnya kayak kalau kita Senyum udah minta ketir. izin, terus kayak udah dia bolehin, abis itu dibawa juga kan, dalam arti kayak dasar anak. Gitu. Iya, Takut. tapi pesan aku tetap menjadi seperti ini. Aku salut, aku bangga. Kamu Kayak punya, gimana? kamu punya uang, tapi apapun yang kamu mau beli, kamu tetap butuh perizinan. Itu yang banyak orang nggak punya sih, dan itu bagus. Nggak punya menurutku. perizinan. nggak punya prinsip untuk kayak harus ngomong dulu nih walaupun duit gue sendiri. Soalnya udah sering kena batunya kak. Aku, abangku, semuanya tuh bandel. Bukan bandel sih, bandelnya tuh bukan bandel banget ya. Maksudnya kayak bandel sama omongan orang tua. Mungkin karena orang tua aku terlalu banyak larangan, jadinya kita kelihatan bandel. Karena larangannya banyak banget. Terakhir apa? Berlis-lis. Terakhir yang kena batunya apa nih? Ya apa ya, kayak misalnya aku bilang, Yang Fuji ngerasa kayak aduh bener lagi mama papa gitu. kayak contohnya kayak, mau tuh pengen kesini, jangan. Aku tetap pergi, taunya nyesel. Mau aku pengen pergi kesini, kayak, mau tuh pengen beli ini, jangan. Pas aku beli, taunya kayak apa gitu. Yeah. Makanya sering kayak gitu, nah gitulah. Nah ini katanya juga salah satunya baru kebeli tuh mobil langsung nyerempet pintu. Oh itu bukan aku yang parkir, Siapa? supir aku. Tuh Jadi berarti sebenarnya nggak diizinin dong.
Astagfirullahaladzim. Enggak gitu guys. Jadi itu tuh awal-awal puasa. Enggak, baru banget. Aku jadi lagi main sama teman aku. Oke. Dijemput Sama driver. Enggak, dijemput Sama teman aku dijemput. Kita pergi lah. Habis kita pergi, udah dong. Maksudnya mobil aku dimasukin sama supir aku. Oke. Si M4 ini. M4 sama ada mobil Alphard kan. Ya. Diparkirin itu kan mobil 2 tuh. Rapih lah udah. Jadi kayak garasi aku kan geser gitu ya. Oke. Geser tuh. Iya, sliding. Iya. Ada buka kanan, buka kiri. Nah, yang di kiri itu agak lebih mepet soalnya di belakang ada listrik gitu loh. Paham gak sih? Belakangnya tuh ada mepet, jadi lebih sempit sebenarnya yang kanan. Nah, jadi M4 ini taruh di kiri, padahal moncongnya tuh sebenarnya lebih panjang dibanding harusnya Alphard yang di situ. Iya, harusnya M4 yang kanan, ini yang kiri. Jadi aku kan biasa buka pintu di kiri. Iya. Aku baru pulang dianterin temanku kayak aku buka set. Dak. Anjir. Ya. Pagar dong itu bukan pintu berarti? Pagar yang jadi kayak geser kan, tapi kan dibuka dulu baru bisa digeser. Lebih berasa damage kayak pagar sih daripada iya, pintu. rasanya kayak lebih merasa kayak Deknya beda tuh. Anjir. Aku marah lah. Itu kayak aku pulang tuh sekitar jam 11 kan. Jam 11 aku marah langsung, Mas Arif, ini gimana sih? Ya udah. Sekarang aku sebel banget, masa Mas Arif nggak ngeliat. Langsung ada petir sama naga kata di atas. Tapi untungnya kayak lecet dikit aja sih. Udah mendingan. Ada asuransi kan? Lecet-lecetin dulu aja. Ya? Ada masa M4 gak dipasangin asuransi? Aduh ya, aku belum nanya lagi temen itu bukan angkot, pasang lah, pasti pasang. Iya kali ya? Iya dong. Aku sama temen aku belinya nyantai banget soalnya temen aku juga jualan juga nyantai banget. Gila ya beli M4 kayak bercanda ya. Dia mah itu kan mobil impian. Karena udah saling trust aja kali ya. Ya. Gitu. Dari teman ya? Dari teman. Tahun ini Fuji ingin punya villa juga di Bali. Amin kalau ada rezekinya. Salah satu impiannya juga. Banyak nih impiannya Fuji. Kita temanya membahas impian Fuji. Enggak, impian aku dikit banget kak. Oke. Oh ini orang kali ya menggorengnya menjadi sebuah impian. Enggak, iya digoreng sebagai impian. Sebenarnya kok bukan impian. Aku nggak ada impian sih. Iya. Villa di Bali mahal banget tau. Mahal banget. Tanah di Bali makanya tuh aku kacau. beli-beli. Mendingan jadi jangan beli. nggak worth it gitu loh. Iya mendingan jangan beli kalau di Bali. Jadi nggak worth it. Jadi kayak setuju. Ngapain? Iya. Gitu. Kecuali emang lebihnya banyak banget Fuji bingung nggak apa-apa. Tapi saran aku kalau usaha di Bali atau mau buat villa ya mending sewa aja tanahnya, dia per 30 tahun gitu biasanya. Iya, tapi kayak maksud juga ya. Jadi salah makanya aku nyantai-nyantai aja lah. Makanya aku bilang apa nggak ada impian-impian banget. Kalau udah impian udah dari tahun lalu udah aku kerjain kali. Maksudnya udah aku cari, udah aku kejar. Sekarang tuh masih bener nyantai banget. Oke, kalau bicara impian yang benar-benar impian ini kan menurut netizen impian. Yang benar-benar impiannya Fuji apa sih yang belum kebeli atau belum kewujud atau belum Fuji jalanin? Apa ya? Gak ada. Rumah udah, mobil-mobil yang oke udah. Sebenarnya impian aku cuma pengen rumah doang. Tapi bukan pengen beli rumah ya, aku pengen punya rumah. Tapi gimana ya jelasinnya? Itu bukan impian malah, itu emang harus gak sih? Enggak, itu waktu kecil kayak semua orang punya cita-cita, aku gak punya cita-cita. Terus impian kayak pengen punya rumah aja. Jadi aku kayak gak tahu, pengen aja. Dan terwujud sudah ya? Terwujud udah. Ini gak ada nih di list yang kayak kapan ya ini kebeli? Atau kayak oke, gue akan ngelakuin ini nanti di bulan ini gue akan dapet ini gitu. Karena aku bingung kalau orang pada punya impian, aku jadi pengen punya impian. Jadi aku kayak ngeliat temen-temen aku tuh kayak pada FOMO. ngejar. Iya FOMO kan. Enggak, aku ngerasa kayak gak ada tujuan hidup ya. Bingung ya, jadi ngikut ya. Selama yang kamu ikutin bagus gak apa-apa sih. Bagus, tapi kayak iri aja kalau orang punya impian. Nanti kayak kelihatan orang bodoh. Tapi bener-bener apa-apa. aku ngejalanin itu kayak udah santai aja. Gimana ya? Berarti kamu gak ngoyo ya orangnya? Gak ngoyo. Ngoyo tuh apa? Ngoyo tuh letoy. Bukan, itu loyo. Itu kayak ngoyo. Itu loyo. Ngoyo tuh apa ya? Apa ya guys? Ngoyo tuh menggebu-gebu. Iya, ngoyo tuh kayak nih. Menggebu-gebu kayak harus dapat. Oh, ada. Harus punya gitu. Ada kayak itu gitu. Ngoyo. Aku menggebu-gebu sih. Aku ngoyo. Aku ngoyo cuma bahasa baru nih buat Fuji. Ngoyo. Tapi aku enggak ada yang kayak gini enggak. Kalau misalnya pengen punya pacar mungkin. Aduh, itu ngoyo banget. Masuk. Aku paling tahun ini pengen ngejar Aurora karena temen-temen aku. Aurora itu loh yang Aurora Ribeiro, enggak bercanda itu artis. Bukan, itu pemain film. Itu apa namanya? Kok lu tahu, Dok?
Jadi aku ngeliat temen aku kayak Lula Lava, Mbak Shandi, Kavio, itu pada ngejar aurora tuh yang di langit tuh yang warna-warni, terus kayak langitnya joget, itu sebetulnya dance, jadi kayak dancing aurora. Aku kayak ngeliatnya kayak, aduh seru ya dingin gitu. lagi, tapi aku tertantang nih. Jadi katanya kalau ngejar aurora tuh kita harus ke Finland, di situ nanti perjalanan dulu 3 jam lebih atau 5 jam. Oke. Dan itu belum tentu dapet. Bayangin deh. Oh, Aku dia gak bakal momentum gitu ya? Momentum gitu. Aku gak bakal sanggup. Cuman kayak tertantang deh, karena itu susah didapetin. Oke gitu. Tuh iya, bagus banget kan? Gila. Finlandia ya? Iya. Keren kan? Kamu yakin 3-5 jam lo perjalanan menuju ke situ? Sebenarnya gak yakin, tapi pengen aja. Jadi kayak kalau orang nanya impian apa, pengen ngejar aurora. Fisik kamu kuat gak? Enggak. Apakah... Aku aja kadang tidur gak pakai AC. Oh iya. Iya. Ngaruh gak sama yang katanya kemarin kamu lagi sedih banget gara-gara apa, ada apa bilangnya istilahnya skoliosis? Apa? Ngaruh gak sih ke daya tahan kamu ke fisik? Enggak lah. Gampang capek gak sih gara-gara itu? Gampang pegal aja. Sebenarnya physically aku sehat semuanya, ya amin ya. Maksudnya Amin, sehat itu maksudnya physically aku semuanya alhamdulillah sehat. Iya. Miring aja. Miringnya kayak gini. Kayak si Audi ya. Kayak Claudia Andara tuh kayak gitu tau? Apa dia skolisis juga? Iya dan kayak dan parah gitu. Kata-kata emang di cewek. Emang tulang lunak sih sebenarnya nih. Miring nih nggak tahu. Diobatin kemana? Kalau dia ke Singapura. Emang dia diobatin? Iya diobatin. Dia operasi? Di terapi apa Dika? Kata Audia. Iya, sampai bolak-balik Singapura gitu. Tapi gak bakal bisa lurus sih. Tapi dia bengkoknya parah banget tau. Oh, kalau aku gak parah. Dia parah. Aku mungkin nambah kali ya 2 cm, 2 derajat sekarang mungkin 29 derajat. Oh, ada derajat-derajat, aku lupa Ada. sih dia berapa. Jadi kalau ini dokter yang aku ini ya, rumah sakit aku ya. Yang disarankan untuk operasi itu yang di atas 40 derajat. Oke. Aku 29. Masih aman banget. Bisa nambah gak? Bisa. Supaya tidak nambah harus apa? Itu terapi. Dilakuin. Terapi pakai brace, jadi kayak yang kayak kerangkeng gitu. Iya, dia pakai itu. Aku enggak. Teman aku. Pakai Fuji daripada kamu. Enggak mau. Entar kamu begini depannya. Iya, operasi aja. Astagfirullahaladzim. Tadi awalnya aku takut banget Kak. Karena jujur aku waktu tahu aku skoliosis, tapi aku belum secara gamblang dokter kayak kamu skoliosis gitu. Temen aku ada meninggal, sahabat aku dari kecil. Terus? Karena skoliosis. Kok bisa Fuji? Operasi. Gagal. Tapi dia udah parah. Operasinya gagal. Gue operasinya gak gagal, tapi karena udah emang operasi skoliosis itu beresiko tinggi. Makanya aku tidak disarankan untuk operasi. Karena belum parah kamu. Karena belum parah. Kalau tidak parah tuh tidak disarankan, karena itu emang operasi gede. Bayangin aja Kak, kita nih tulang belakang. Tulang. Ini syaraf tuh banyak banget dan banyak banget bantalan-bantalan. Iya. Yang miring tuh tulang kita, tapi mau benerin tulang kita harus bantalan kita jangan sampai kesenggol, jangan sampai kejepit, syarafnya jangan. Kan banyak orang yang jatuh ke belakang, syarafnya kejepit atau bantalannya kejepit, terus kayak lumpuh kayak gitu-gitu. Itu resikonya gede karena nih harus hati-hati kan. Bayangin aja. Fuji itu tuh awalnya kenapa sih? Turunan atau emang karena kamu jatuh? Mungkin karena bisa jadi. Aku sih sebenarnya aku nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi dari jatuh, mungkin dari faktor genetik. Aku juga nggak tahu. Beda-beda lah tiap orang. Tapi mostly itu emang di perempuan. Oke. Tapi kalau aku tidak disarankan untuk membawa tumpuan berat-berat lagi di atas 3 kilo gitu loh. Ada gitu-gitunya ya, posisi tidur. Kalau aku sih gitu. Posisi tidur sebenarnya kayaknya nggak tahu ya. Aku lupa lagi. Katanya ngaruh tahu. Tapi aku sebenarnya pengen ke rumah sakit lain lagi. Pengen ngelihat opini dokter lain aja sih. Boleh banget. Soalnya Di Indo ya kamu ya? Iya, aku sebenarnya suka banget olahraga hoops. Oke. Cuman karena aku ngerasa itu backnya ke kanan kiri, jadi aku stop. Iya. Tapi itu kayak bener-bener aku suka banget lagi. Tapi sama dokter nggak boleh? Sama dokter yang rumah sakit ini katanya boleh. Tapi aku ngerasa kayak takut aja. Iya. Karena kan ke kanan menyangkut ke tulang kiri. belakang itu ya? Aku ngerasa takut aja. Jadi aku pengen ngecek di rumah sakit lain. Tapi nggak jadi karena aku nggak sempat. Itu kesehatan nomor 1. Kesehatan nomor 1. Mendingan uangnya buat berobat, waktunya buat berobat. Karena aku yang mau diobatin nggak? Karena emang terapi maksud aku. Pilates paling biar mungkin derajatnya bisa mengurang, tapi nggak akan bisa kembali lurus yang berharap lurus, nggak bisa. Itu harus operasi. Operasi pun nggak bakal lurus yang kayak lurus ke jalan tol, nggak. Paling masih ada 5 derajat. Oh gitu. Ya karena kayak kita patah aja kalau misalnya balik lagi gak normal. Gak akan normal dong. Gitu. Kayak misalnya hidung kita patah nih, kita operasi, gak mungkin balik ke seperti semula, gak mungkin. Kayak kita luka bakal sembuh, tapi gak mungkin sembuh sampai total. normal. Gak mungkin. Apalagi tulang belakang kan. Oke, kita
cocokologiin apakah nyambung antara si skoliosis ini sama Fuji yang hobinya makannya banyak? Nggak nyambung ya. Nggak. Dari SD aku dari SD ya. Nggak ngaruh ya? Nggak. Kadang tuh faktor-faktor kayak gitu gara-gara makannya mungkin kurang dijaga. Gak sih, aku emang suka makanannya kan aku I have no reason deh kalau tentang makan. Emang suka aja. Gila Suka badannya ya. masih segede gini ya Fuji. Tidak melar. Oh tapi ini kurusan sih. Ada jujur. cewek minum air putih aja gendut loh. Tapi ini kurusan sih, alhamdulillah ya. Emang lagi ngecilin. Kenapa? Apalagi kasmaran. Enggak sih, Untuk karena seseorang. ngeliat kayak di kamera kok jelek mulu ya. Nggak boleh kayak gitu ah. Kamu Enggak, tuh soalnya kan kalau di pede. kamera nih naik 5 kilo kamu lebar. Betul, kalau itu betul. Lebar terus kayak jadi kayak diet terus kayak aku juga meso. Meso di Diapain itu? dokter gizi. Di ini disuntik di apa sih namanya? Meso tuh menghancurkan lemak. Oke. Di pipi. Jadi Emang kamu tuh ngerasa sebenarnya- cabi? Duh cabi banget kak. Ini tuh lagi tirusan tapi sih udah cabian lagi. Cuman waktu itu terus kayak di sini jadi double chin aku hilang tapi masih ada lagi. Nah ini kan Fuji udah effort banget. Untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Untuk diri sendiri lah, enak aja. Tapi kan kamu kalau mencintai orang, kalau kata anak zaman sekarang secara ugal-ugalan, jadi Ya itu bener sih. total banget. Siapa tahu ini karena Aku lagi kalau dekat sama suka, seseorang. bukan suka. Aku kalau misalnya bukan lagi suka. Lagi jatuh cinta. Kalau jatuh cinta tuh bahasanya berat banget kak. Kalau misalnya sebutnya lagi deket sama orang kali ya. Boleh. Kalau misalnya lagi deket sama orang mungkin kayak bakal effort banget Harus. kali. Kamu yang effort banget justru. Tapi tergantung. Kalau misalnya dia effort, aku bakal effort. Nggak yang sekedar kayak nerima aja. Bukan sekedar materi, dia nggak ngomongin materi. Kayak misalnya Setuju, effort effort dia tuh banyak apa, hal. aku balas apa. Nggak yang sekedar yang kayak yes diratukan. Aku akan merajakan kalau dia ngeratuin aku. Saya takut salah ngomong. Bagus. Nggak tahu ya kenapa. Tapi aku ke teman juga gitu sebenarnya. Ya bagus dong. Jadi kamu ngasih Jadi bukan feedback. sekedar ke siapa aku lagi dekat, pasti kalau ke ke teman aku juga kayak gitu kayak Tapi cowok yang kayak gimana sih yang bikin Fuji mau effort buat dia? yang nggak peres. Kamu nggak basa-basi. yang nggak sok sih. Oke. Nggak beres tuh maksudnya nggak banyak ala-ala hidupnya apa adanya. Kita bedah deh. Fuji suka secara fisik yang kayak gimana? Kalau- Secara karakter kayak gimana? Fisik. Ya. Aku suka fisik apa ya, tinggi kali ya, tapi gak tinggi banget karena kan pendek ya. Iya, Tapi aku tinggi. suka cowok tinggi. Sagam. Aku suka fisik. yang sawo matang sih, tapi nggak sawo matang banget, kayak kuning langsat, sawo matang, Oke. manise gitu, tapi nggak ada Korea gitu kan zaman sekarang cewek sukanya kayak gitu-gitu. ganteng. Kan ini kan yang ini ya. Aku jarang ketemu cowok-cowok yang kayak gitu sih. Kalau karakternya harus apa deh? Cowok tuh harus Karakternya ngobrol nyambung. penting. Ngobrol nyambung. Penting. Aku pernah deket sama cowok gak nyambung, kayak ya Allah capek banget gue ngebatin. Iya. Terus Kenapa bertahan bisa berapa deket lama? ya? Kan namanya juga perkenalan. Aku kira awalnya mau kayak gitu. Tapi sampai jadian. Enggak. Aku kayak pacaran baru 2 kali. Oh iya masih 21 tahun. 2 kali. Tapi kan kalau yang pertama tuh waktu SMA. Itu mah belum boleh pacaran kali sama papa mama ya? Belum lah, orang diem-diem chat-chatan doang. Paling bercanda-bercanda doang. Berarti di itu kelas. cinta monyet Fuji. Cinta monyet aku itu. Yang deketin duluan? Dia. Itu pertama kali mengenal cinta. Cinta lah ya, cinta lah. Cinta lah walaupun cinta monyet ya. Cinta monyet kayak dideketin cowok Iya, di iya, iya. SMA. Soalnya waktu SMP gak ada yang deketin. Emang udah ngerti kamu suka-suka Iya, sama? dari SD orang udah pada pacaran kak. Iya, aku juga lagi udah genit dari SMP aku. Aku Aku udah bingung pacaran. kenapa dari SD aku temen-temen aku punya pacar, aku gak punya. Pacaran sih enggak ya, SD Apa tuh bisa, nggak ya? bisa dibilang pacaran. Jadi aku kelas 4. Aku suka sama kelas 6. Ih tapi kan rata-rata kayak pacaran nih. Aku Mending gak ada yang Fuji. ngeledekin kak. Mending Fuji kalau kayak gitu. Ini mah aku ngarap sendiri. Jadi kalau di kelas aku tuh ada dia lewat di jendela aja. Kayak cakep. Ya Allah kayak terbang. Kayak terbang. Cindo Surabaya gitu aku masih inget banget. Terus aku udah pernah Kalau aku udah gak ada sih gitu-gitu nih. aku udah pernah ngomong ini di mana ya, di sini juga ya kalau nggak salah ya. Jadi sampai Fuji saking aku obsesnya. Aku bisa simpulkan itu obses bukan cinta. Buset. Iya, one day pulang sekolah saking aku pengen tahu dia tinggal di mana dan dia ngelakuin apa sih di rumah. Kamu tuh gak aku buntutin dari belakang. Itu sih kalau dia tahu orangnya kayaknya dia akan takut sih. Jadi kayak Aku berpengalaman sih sama cowok obses, jadi kayak
Biasa. Takut gak sih cewek sama cowok yang obses? Risih Kak. Pastilah. Nah bayangin kalau tuh orang tahu ini ngebuntutin sampai rumah loh. Itu aneh banget, aku kayak di film-film tuh gak, kayak di film-film penculik yang kayak ngumpet ke gang. Takut Jalan dia kaki, jalan kaki. Jalan kaki. Kan rumahnya di sini juga, dicondet juga. Terus kayak dia udah agak jauh, udah belok nih baru aku lari. Tahu ketinggalan jejak kan? Lari. Gitu dulu. Itu parno Tuh dia tuh sih. ada tuh. Masuk lagi gitu. Sampai aku tahu rumahnya. Pagar warna Tapi hitam. ini adalah contoh cowok effort. Wah gila, aku sama, aku juga Effort dan obses ugal-ugalan. sama beda-beda tipis. Beda tipis makanya. Nah, Fuji tuh sekarang lagi rame banget, katanya lagi dideketin sama Crazy Rich Samarinda. Gokil. Samarinda tuh Kalimantan ya? Samarinda, iya. Dari mana kenalnya? Jauh amat, beda pulau. The power of sosmed. Enggak ada. Enggak ada. Yakin. Enggak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda. Data kita salah. Ada yang lagi dekat tapi. Ya, yang dikira itu tapi bukan dari Samarinda. Bukan, oke. Let's Nggak say si lagi Crazy dekat. Rich itulah ya. Enggak tahu, aku enggak tahu. Wow, ini sampai digiringnya Crazy Kamu Rich. nggak pernah ngelihat background orang, nggak pernah ngeliat background orang, asal kan jangan nyusahin aku aja lah. Dalam arti? Jangan nyusahin, kamu ini menarik, ini kata yang sangat menarik. Aku pengen tahu. Aduh, bukan maksud sombong, tapi saya kayak Gak apa-apa, jangan pernah takut untuk ngomong Fuji. karena nanti orang pada bilang kayak belagu banget sih. You don't have to mikirin kayak gitu. Tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa Itu. di hidup aku. Ini bisa panjang lagi nih. Tapi dia mau bukber. Singkat aja deh. Maksudnya jangan nyusahin dan Pernah kenal lah sama cowok, dekat lah sama cowok, terus kayak ngerasa nih cowok ribet. protektif, posesif. Beda ribet, ini beda ribet. Please kasih contoh. Kalau posesif tuh lebih ke, mungkin aku lebih ke risih kali ya, tapi kayak it's fine karena aku kadang Perlu tuh. karena aku emang kadang juga bucin, jadi aku nggak masalah juga. Tapi jangan asal posesif banget yang kayak find my phone harus nyala, enggak. Ya. Ini tuh ribet yang ribetin kayak. Contoh please. Kepo nih aku. Apa sih yang kamu alamin sampai kamu kayaknya sekarang jadi takut-takutan buat deket sama cowok? Ribet. Diikutin kemana-mana? Bukan. Itu nggak apa-apa. Dia yang ngatur. Ini nggak boleh, Itu nggak ini boleh. apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu masih nggak apa-apa. Itu udah ribet loh. Beda-beda sih ya. Kadang kan kalau kita deket sama seseorang sebelum sampai taraf deket banget itu pasti kita udah bisa nilai gitu loh. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak serak nih ya, No thanks. no thanks, bye. Karena tapi nggak bakal yang bermusuhan kayak nggak. No thanks, bye. Gue Emang gak cocok aja. Tapi jangan musuhan ya. Sempat jadian sama yang itu, si ribet itu? Enggak. Oh, datanya makin diperbaiki nih. Fuji udah Fuji sampai nemenin medical check up ke Jakarta. Tahu dari mana? Ini, hati-hati kamu. Ini orang kacau. Inisialnya SA. Enggak. Sayuti Agus siapa? Apa Sambodo? Ada deh kepo ya. Tapi bener gak datanya? Nemenin check up, terus inisialnya SA. Cewek kalau udah begini berarti simpulkan sendiri. Jadi oke, terakhir. Sekarang fokus Fuji lagi kemana? Kita udah bahas rumah, mobil, impian, Senang. liburan cowok. Senang aja sih. Senang nih kalau konotasinya jangan jelek Iya. ya. Senang apa ya? Pengen menjalani Menikmati kehidupan, hidup. menikmati hidup aja. Pengen nabung, tapi nggak mau nabung yang nyiksa diri. Kayak pengen nabung, pengen benerin rumah, pengen apa lagi ya? Villa di Pengen Bali. nggak punya. Kalau tahun lalu Usaha ada gak sih Fuji? Nggak mau kepikiran? pusing. Nggak mau pusing. Belum. Jangan menutup rezeki, tapi Betul. belum. Pengen apa ya? Pengen menjalani kehidupan dengan tenang. Tapi alhamdulillah sih aku ngerasa 2024 ini berjalan dengan sangat teramat baik, Sesuai. sangat teramat santuy, Iya. sangat teramat friendly. Semoga diakhiri dengan hal-hal yang baik juga ya 2024. Karena aku merasa 2024 Amin. ini sangat teramat bersahabat. Untuk kamu Iya. ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Iya, sangat bersahabat. Aku ngerasa 2021 ya waktu almarhum masih ada. Iya. Ya sebelum almarhum menikah itu kan akhirnya 2021 itu berjalan sangat baik, bersahabat. Ya walaupun endingnya sedih. Iya. Tapi ini aku ngerasa 2024 diawali dengan hal yang baik Sama. juga. Semoga diakhiri Endingnya dengan yang baik baik juga. Jadi aku ngerasa pengen jalan kehidupan dengan santai ya, karena 2024 udah oke banget. Amin. Mudah-mudahan endingnya juga bagus. Amin. Paling terakhir. Spill apa yang bakal Fuji kasih buat netizennya Fuji? Maksudnya ada kejutan apa sih nih Gak ke ada. depannya? Entah proyek kah, entah sesuatu baru akan hadir kah? Coba aku pikir lagi. Karena banyak banget yang nitip pertanyaan kayak kita mau tahu update terdekatnya Fuji akan
Kak ngasih kita apa nih Kak, katanya kayak gitu. Sebenarnya aku juga pengen ya ngasih surprise ke kalian semua ya, tapi nggak ada. Percayalah mereka butuh itu dan nunggu itu. Nggak, kadang tuh mereka bilang kalau aku tuh bakal kayak Fuji selalu full of kejutan, surprise. Padahal enggak. Bukan aku, maksudnya aku emang kayak aku nggak update aja tiba-tiba dadar, tapi aku nggak niatkan itu untuk sebagai surprise. Tapi orang nangkapnya oh surprise nih, dia nggak ngomong tapi tiba-tiba ada gitu. Iya emang jalan aja, gitu nyantai aja. Santuy, anak ini emang berarti santuy dan visioner. Kelihatannya aja kayak hahi, tapi anak ini isi banget sih. Aku baru ngobrol sama kamu aja bisa menilai itu. Dan satu hal sih yang pengen aku sampaikan ini dari aku pribadi. Aku kemarin mungkin udah lama ya Fuji ya. Jadi sempat FYP di aku di TikTok aku. Aku kan jarang main TikTok. Tapi tiba-tiba pas lagi scroll ada Fuji lagi antri bawa koper ya. Lagi antri atau lagi bawa koper terus ada orang ngevideoin Fuji. Terus kayak dia nyapa, kamu sudah sapa balik. Itu lagi tapi dia masih terus memprovokasi. Terus aku kaget kamu bisa menyikapi kayak gitu. Kayaknya kalau aku di posisi kamu aku bisa marah loh. Karena udah banyak yang lebih parah. Aku sih nyampein ini cuma udah lebih parah kadang kayak karena aku salut sih. Dikatain gitu, kayak diteriakin langsung. Iya lah, misalnya kayak lagi ngelengok, misalnya kayak habis itu kayak apa ya, maaf ya wartawan, tapi ini gak semua wartawan kok. Enggak semua wartawan banyak yang baik, banyak yang friendly. Setuju. Tapi ada beberapa oknum yang kayak misalnya aku menolak untuk wawancara karena aku ngerasa kalau wawancara di saat lagi panas-panasnya itu malah memperkeruh. Kadang tuh kayak maaf ya mas terus udah diteriakin kayak star syndrome, so cantik, so artis. Ya kan bukan artis, makanya jangan dikejar. Aku tuh tiktokers aja. Pargoy. Keren. Jawabannya ulti banget ya. Gila, ketampar banget sih orang sama jawabannya. Karena aku bukan artis. Good. Kalau artis kan mempunyai karya. Iya. Kan YouTube aku kan sama TikTok aku sama konten-konten yang aku disampaikan itu bukan karya Kak. Itu cuman nge-konten, itu bukan karya. Keren, aku salut sama kamu. Pokoknya apapun itu, Fuji aku doain yang terbaik. Amin. Makasih banyak udah datang buat Kak Andres juga. Amin, semoga karya semakin melejit, semakin Amin, ya maju ini YouTube-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Amazing. Tuh udah Fuji yang nyuruh berarti harus loh. Ini iklannya masih banyakin aja Kak. Amin ya Allah. Pas aku pengen nyebut sesuatu iklanin. Iya. Kita gituin aja ya. Bisa diatur nanti doa ya biar masuk semua gitu ya. Fuji sekali lagi makasih banyak ya. Terima kasih Kak udah Andres mau sharing. Mudah-mudahan nanti keburu bukber. Ini tolong nanti diedit ya. Nanti dibilang kayak aura maghrib ya kan. Aura maghrib. Masalahnya nih coba Kak Andres kayak gini nih, kulitnya nih kayak gini. Mana? Aku lebih hitam. Aku lebih maghrib. Gini. Tuh aku lebih maghrib. Tapi kok tadi cerah ya? Aku tadi bilang aura maghrib ya. Gak, itu aku kan, gak putih loh. Kan pembenci mah gak usah didengerin. Tapi gak apa-apa sih. Coba ketemu langsung. Lebih maghrib lagi. Lebih senja lagi, gak apa-apa. Maghrib kan Masya Allah. Itu waktu yang baik dan mustajab untuk berdoa loh. Iya, kalau kita dengerin suara maghrib tuh tenang, ada kan? Makasih ya, berarti aku menenangkan. Betul. Itu waktu terbaik loh untuk berdoa buat umat muslim. Masya Allah. Ini udah maghrib belum mau doa? Jadi kayak kultum kita ya. Puji sekali lagi, makasih banyak. Sehat selalu. Amin, Masya Allah. Lancar semuanya. Amin. Pokoknya yang terbaik buat Fuji. Teman-teman makasih banyak udah ikutin aku ngobrol sama Fuji di PSK. Sampai ketemu di episode PSK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Podcast sama kita. Oke, bye-bye. Dah.